Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Video pembelajaran kita kali ini kita khusus mempelajari vektor posisi. Dan vektor posisi yang kita belajar dalam video ini adalah vektor posisi 2 dimensi. Kenapa demikian? Karena kita harus mengikuti yang telah ditetapkan pada kompetensi dasar pembelajaran vektor SMA di kelas 10, yaitu khusus mempelajari vektor-vektor sebidang. Ya, implikasinya maka vektor posisi yang kita belajar juga hanya untuk vektor posisi 2 dimensi, 3 dimensi tidak dipelajari di SMA kelas 10. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran. Dan kita mulai dengan mengetahui apa itu vektor posisi ini pertama ya. Karena ini vektor posisi ini adalah hal baru yang belum pernah kita pelajari ya. Ketika di SMP juga belum kita pelajari, maka kita mulai dengan harus mengetahui apa itu vektor posisi. Oke. Vektor posisi merupakan vektor yang menunjukkan letak atau posisi atau juga kedudukan sebuah titik. Artinya bahwa vektor posisi berfungsi untuk menentukan letak atau kedudukan sebuah titik. Nah, vektor posisi digambarkan membutuhkan koordinat bantu, yaitu koordinat kartesius. Ya, jadi untuk membuatkan sebuah vektor posisi, kita membutuhkan koordinat bantu, yaitu koordinat kartesius. Dan koordinatnya juga dalam bentuk 2 dimensi, yaitu kita membutuhkan 2 sumbu, yaitu X dan Y saja. Ya. Nah, sekarang misalkan titik P dalam koordinat kartesius memiliki posisi X, Y, maka gambarlah vektor posisinya. Dengan demikian maka kita gambar dulu koordinat kartesius, dan di dalam koordinat kartesius ini ada titik P yang berkoordinat X, Y, atau posisi titik P pada koordinat kartesius adalah X, Y. Oke, setelah itu kita proyeksikan titik P ini ke sumbu X dan diberi nama PX. PX ini sebenarnya adalah koordinat titik P pada sumbu X. Ya. Dan kita proyeksikan titik P ke sumbu Y dan kita beri nama ini PY. PY itu adalah koordinat titik P pada sumbu Y. Kenapa kita harus menamakan PX dan PY? Tidak langsung saja ini X dan ini Y. Nah, penamaan ini perlu ketika pada sebuah koordinat kartesius ada lebih dari sebuah titik yang kita mau menentukan vektor posisinya. Maka kita memerlukan penamaan seperti ini supaya membedakan satu titik dengan titik yang lainnya. Oke? Nah, untuk menggambarkan sebuah vektor posisi pada koordinat kartesius, kita membutuhkan sebuah vektor lainnya atau vektor bantu, atau juga disebut sebagai vektor acuan, yaitu disebut dengan vektor satuan. Karena ini kita menggunakan 2 sumbu, maka kita menggambarkan 2 vektor satuan. Yang pertama, perhatikan ini vektor yang berwarna merah ini, anak panah yang berwarna merah ini adalah vektor satuan pada sumbu X, dan ini diberi nama I topi. Kemudian kita gambarkan vektor satuan pada sumbu Y. Perhatikan ini yang berwarna biru muda ini diberi nama J, vektor satuan pada sumbu Y. Oke, sekarang I adalah vektor satuan pada sumbu X dan J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Nah, apa itu vektor satuan? Vektor yang memiliki nilai satu satuan. Nah, jika kita membuat atau mempelajari vektor posisi dalam 3 dimensi, maka kita membutuhkan sebuah sumbu lagi dalam koordinat kartesius, yaitu sumbu Z. Maka khusus pada sumbu Z vektor posisinya adalah K. Ya, jadi K itu adalah vektor posisi, vektor satuan pada sumbu Z. Nah, tapi ini perhatikan digambarkan I topi. Ya. Jadi digambarkan vektor satuan pada sumbu X diberi nama I topi dan pada sumbu Y J topi. Tetapi selanjutnya tidak perlu kita bacakan topinya, langsung saja bacakan I dan juga langsung dibacakan J dan juga langsung kita bacakan K. Oke. Nah, setelah itu baru kita gambarkan vektor
posisi dari titik P, yaitu dengan menggambar sebuah vektor atau sebuah anak panah yang bertitik tangkap di titik O dan berujung menunjuk pada titik P ini. Oke, ini vektor posisi titik P dan diberi nama vektor P. Ya. Oke. Dan vektor P ini dapat ditulis dalam bentuk vektor posisi, yaitu vektor P sama dengan Px kali I, ya, tambah PY kali J. Nah, ini adalah vektor P yang ditulis dalam bentuk vektor posisi. Nah, Px itu apa? Sudah dijelaskan, yaitu koordinat titik P pada sumbu X, dan PY itu adalah koordinat titik P pada sumbu Y. Nah, kalau ditanya apa itu Px kali I atau Px I topi ini, Px I itu merupakan komponen vektor P pada sumbu X. Ya. Sedangkan PYJ merupakan komponen vektor P pada sumbu Y, di mana komponen tersebut nilainya untuk pada sumbu X Px dan pada sumbu Y nilainya Py. Oke. Nah, vektor posisi titik P ini bisa kita buatkan langsung, ya. Vektor P sama dengan XI tambah YJ. Kenapa? Karena ini dalam bentuk koordinat kartesius, maka Px itu sama dengan X-nya. X dari koordinat kartesius dari titik P, atau X dari koordinat dari titik P. Sedangkan Py-nya langsung ke Y. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan atau menemukan sebuah titik yang misalkan berkoordinat 2,3, maka tinggalkan kita tulis 2i tambah 3j, seperti itu ya. Oke. Nah, nilai dari vektor P ini bisa kita tentukan dengan menggunakan, perhatikan ini adalah segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pitagoras, ya. Teorema Pitagoras di mana perhatikan ini Px panjangnya, sedangkan yang ini panjangnya adalah Py. Maka nilai dari vektor P kuadrat sama dengan Px kuadrat tambah Py kuadrat. Atau nilai dari vektor P itu sama dengan akar dari Px kuadrat tambah Py kuadrat. Oke. Jadi itu adalah cara bagaimana kita membuatkan vektor posisi dari sebuah titik pada koordinat kartesius. Oke, kita lanjutkan. Misalkan sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B dengan lintasan seperti pada gambar berikut. Tentukan perpindahan. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini gambarnya. Nah, sebuah benda bergerak dari titik A mengikuti lintasan seperti ini ke titik B dan berhenti di titik B. Perhatikan. Nah, lintasan ini berbentuk melengkung. Ya. Dengan demikian maka kita bisa menggambarkan untuk menentukan perpindahannya, kita gambarkan dulu vektor perpindahannya. Ya, vektor perpindahannya kita gambarkan sebuah vektor dari titik A ke titik B, bermula di titik A dan berakhir di titik B, bertitik tangkap di titik A dan berujung di titik B. Oke, ini adalah vektor perpindahannya. Ya. Sedangkan ini adalah lintasannya. Sedangkan berpindah tinggal kita menarik garis lurus tapi dalam bentuk anak panah dari titik A ke titik B. Dan kita beri nama vektor delta R. Nah, vektor delta R ini sama dengan vektor perpindahan. Nah, untuk menentukan nilai dari perpindahan ini, kita membutuhkan vektor posisi, ya. Dan untuk membutuhkan vektor posisi, kita perlu menggambarkan lintasan atau sistem dari gerak benda dari titik A ke titik B ini dalam koordinat kartesius. Dan ini kita sudah gambarkan koordinat kartesius dan lintasannya sudah dalam koordinat kartesius, yaitu dalam sumbu X dan sumbu Y. Oke. Setelah itu baru kita menentukan vektor posisi untuk titik A dan titik B. Oke, kita proyeksikan dulu titik A ke sumbu X. Dan ini kita beri nama AX. Oke, dan kita proyeksikan titik A ke sumbu Y dan ini adalah AY. Setelah itu kita buatkan posisi titik A. Oke, ini posisi titik A dalam koordinat kartesius yaitu AX, AY.
Ya, ini kan sudah 2 titik, jadi kita tidak bisa menggunakan x, y lagi, tapi ax, ay, supaya membedakannya dengan titik B. Nah, setelah itu kita gambarkan vektor posisi titik A dengan menggambarkan sebuah vektor bertitik tangkap di titik O berujung di titik A. Nah, ini adalah vektor A. Dan vektor A ini merupakan vektor posisi dari titik A. Oke? Dan kita bisa membuat atau menulis vektor A ini dalam bentuk vektor posisi. Maka vektor A sama dengan AXI tambah AYJ. Oke, sekarang kita lanjutkan ke titik B. Kita proyeksikan titik B ke sumbu X, dan ini kita beri nama BX. Dan kita proyeksikan titik B ke sumbu Y, dan kita beri nama BY. Dengan demikian maka posisi titik B pada koordinat kartesius, B itu koordinatnya BX, BY. Dan setelahnya kita gambarkan vektor posisi titik B, vektor yang menunjukkan letak titik B. Kita gambarkan vektor baru bertitik tangkap di titik O dan berujung di titik B. Oke, yang berwarna hijau, dan ini kita beri nama vektor B, vektor posisi titik B. Dan kita bisa menuliskan vektor B ini dalam bentuk vektor posisi, yaitu vektor B sama dengan BXI BYJ. Oke. Nah, sekarang setelah kita gambarkan vektor posisi titik A dan vektor posisi dari titik B, perhatikan kita mendapatkan pada gambar kita ada 3 buah vektor. Perhatikan, lihat, vektor A ini berwarna ungu, ujungnya bertemu dengan pangkal dari vektor delta R. Artinya bahwa kalau ujung bertemu pangkal itu artinya dijumlahkan. Berarti kedua vektor ini dijumlahkan. Sedangkan vektor B ujungnya tidak bertemu dengan pangkal dari vektor yang lain, tapi dia bertemu dengan ujung dari vektor delta R yang berwarna merah. Dengan demikian maka vektor B ini merupakan resultan dari penjumlahan vektor A dengan vektor delta R. Sehingga kita bisa menyimpulkan vektor A tambah vektor delta R sama dengan vektor B. Oke, jadi vektor A tambah vektor delta R sama dengan vektor B. Nah, tujuan kita adalah menentukan apa? Perpindahan, yaitu delta R ini. Dengan demikian maka kita bisa buatkan secara matematika. Perhatikan ini hasilnya. Penjumlahan vektor A tambah delta R sama dengan B. B ini adalah hasilnya atau resultannya. Maka kita buatkan delta R itu sama dengan vektor B kurang vektor A. Tetapi vektor B ini dalam bentuk vektor posisi, BXI tambah BYJ. Dan vektor A juga dalam bentuk vektor posisi, yaitu AXI tambah AYJ. Oke, kita lanjutkan. Maka vektor delta R sama dengan, perhatikan, vektor B nya kita masukkan atau substitusikan ke sini, BXI tambah BYJ. Ingat, ini kurang, jadi kurang dalam kurung AXI tambah AYJ. Perhatikan, ini BX, AX, BY, AY, I, J. Dengan demikian maka kita buatkan I kurang I, J kurang J. Maka kita dapatkan dalam kurung BX kurang AX kurung I tambah, ingat ini tambah ya, tetap ditambah. Nanti ketika pengurangan hasil negatif, maka tambah yang bagian di depan dari dalam kurung ini akan juga berubah, ya, disesuaikan. Dan BY kurang AY. Nah, kenapa demikian? Karena perpindahan itu posisi akhir kurang dengan posisi awal, dan gerak benda ini posisi akhirnya di titik B dan posisi awalnya di titik A. Oke. Nah, ini vektor perpindahan dalam bentuk vektor posisi. Nah, berapa nilai atau besar dari vektor perpindahan ini yang harus kita tentukan, yaitu tetap kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu nilai dari delta R kuadrat itu sama dengan, perhatikan, nilai dari I, perhatikan ini I, yaitu BX kurang AX. Maka kita buatkan nilainya BX kurang AX kuadrat, dan nilai dari J yaitu BY kurang AY, maka menjadi BY kurang AY kuadrat. Jadi nilai dari vektor perpindahan atau delta R kuadrat sama dengan BX kurang AX dikuadratkan ditambah dengan BY kurang AY dikuadratkan. Oke, nanti baru delta R-nya nilainya sama dengan akar dari, ya. Gitu. Jangan lupa akhirnya harus diakarkan dengan nilai yang kita dapatkan. Oke, kita
lanjutkan dengan contoh, dan ini adalah contoh 1. Titik A dan B memiliki koordinat 5,2 dan 6,-4. Kerjakanlah. Yang pertama, A. Gambar dan tentukan vektor posisi titik A dan B. B. Gambarlah dan tentukan vektor A tambah B. Dan C. Gambarlah dan tentukan vektor A kurang vektor B. Oke, untuk menyelesaikan soal, kita mulai dengan diketahui. Nah, yang diketahui ini adalah posisi titik A dan titik B dalam koordinat kartesius. Ya, jadi titik A berposisi dalam koordinat kartesius yaitu 5,2, dan titik B posisinya dalam koordinat kartesius yaitu 6,-4. Dan ditanya, perhatikan bahwa di sini kita memiliki 3 pertanyaan, maka kita mengerjakannya satu persatu, dan kita mulai dengan yang pertama yaitu A, yaitu gambar dan tentukan vektor posisi titik B dan A. Oke, kita mulai dengan jawab. Nah, dengan demikian maka karena ini berhubungan dengan posisi titik A dan posisi titik B, tentukan vektor posisinya, maka kita gambarkan dulu koordinat kartesius di mana sudah ada titik A dan titik B. Perhatikan bahwa titik A posisinya 5,2, titik B posisinya 6,-4. Oke. Nah, masing-masing titik juga sudah terproyeksi pada sumbu X maupun sumbu Y. Oke. Sekarang maka kita tinggal gambarkan vektor posisinya, dan kita mulai dari titik A, titik tangkapnya dari titik O berujung di titik A. Oke, ini kita gambarkan vektornya, dan ini adalah vektor A, vektor posisi titik A. Dan kita bisa membuatkan vektor A ini dalam bentuk vektor posisi, yaitu perhatikan vektor A sama dengan ini koordinatnya 5,2, maka kita buatkan X-nya 5, maka 5I tambah 2J. Ya, AX-nya kan, perhatikan AX-nya 5, AY-nya 2. Maka kita buatkan vektor A dalam bentuk vektor posisi yaitu 5I tambah 2J. Nah, sekarang kita ke vektor B. Oke, vektor B, kita gambarkan vektornya bertitik tangkap di titik O dan berujung di titik B. Ini adalah vektornya, perhatikan. Dan diberi nama vektor B, vektor posisi titik B. Oke, di mana Bx-nya 6 dan By-nya -4. Maka vektor B dalam bentuk vektor posisi vektor B sama dengan 6I kurang 4J. Perhatikan ya. Ini. Nah, setelah kita buatkan vektor posisi untuk titik A dan B, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan nilai dari vektor A dan nilai dari vektor B. Oke, dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka kita menentukan nilai dari vektor A yang pertama, yaitu kita menggunakan persamaan. Perhatikan, nilai dari vektor A kuadrat sama dengan AX kuadrat tambah AY kuadrat. AX-nya 5, AY-nya 2. Oke, maka nilai dari vektor A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, dengan demikian maka A kuadrat atau nilai dari vektor A kuadrat sama dengan 25 tambah 4. 25 5 kuadrat dan 4 ini 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 25 tambah 4, 29. Dengan demikian maka nilai dari vektor A sama dengan akar dari 29. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jangan lupa ada satuan di belakangnya. Oke. Dan kita lanjutkan untuk menentukan nilai vektor B. Tetap menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga kita buatkan nilai dari vektor B kuadrat sama dengan Bx kuadrat tambah Bg kuadrat. Oke. Maka nilai dari vektor B kuadrat sama dengan Bx-nya 6, By-nya, ingat kita ambil nilainya saja, tanda negatif tidak boleh kita gunakan, maka kita buatkan menjadi 4 kuadrat. Nah, 6 kuadrat 36 dan 4 kuadrat 16. Ya, maka kita dapatkan nilai dari vektor B kuadrat sama dengan 36 tambah 16, yaitu kita dapatkan 52. Maka oke, nilai dari vektor B sama dengan akar dari 52, kita buatkan akar 52 itu sama dengan akar dari 4 kali 13, maka nilai dari vektor B sama dengan 2 akar 13. Jangan lupa satuan. Oke, nilainya sudah kita dapatkan. Nah, untuk menentukan arahnya, tetap untuk di materi vektor di SMA kelas 10 kita menggunakan acuan mata angin. Oke ya. Dan sekarang kita lanjutkan, yaitu
Pertanyaan yang kedua, yaitu yang ke B, yaitu gambarlah dan tentukanlah vektor A tambah B. Nah, vektor A sudah kita dapatkan, ini, dan vektor B ini sudah kita dapatkan. Oke, kita gambar dan juga kita menentukan. Oke, maka sekarang kita lanjutkan dengan menjumlahkan vektor A dengan vektor B. Tetapi kita menjumlahkan dalam bentuk penjumlahan vektor posisi. Oke, perhatikan ini, vektor A tambah vektor B. Kita masukkan A-nya 5i tambah 2j dan B-nya 6i kurang 4j. Oke, perhatikan vektor A 5i tambah 2j dijumlahkan dengan 6i kurang 4j. Nah, i tambah i, perhatikan ya, dan j tambah j. Nah, oke. Maka vektor A tambah vektor B sama dengan, perhatikan, i tambah i, maka 5i tambah 6i. Di dalam kurung, ingat, dijumlahkan dengan j tambah j, yaitu 2j tambah negatif 4j. Ini. Oke, maka 5i tambah 6i kita dapatkan 11i. Sedangkan 2j tambah negatif 4j kita dapatkan negatif 2j. Sehingga vektor A tambah B sama dengan 11i tambah negatif 2j. Atau vektor A tambah B sama dengan 11i kurang 2j. Ya, jadi penjumlahan vektor A dan B kita dapatkan dalam bentuk vektor posisi, yaitu 11i kurang 2j. Nah, untuk penjumlahan ini langkahnya agak panjang, tetapi kita bisa menjumlahkan dengan cara mudah. Perhatikan, kita buatkan seperti ini. Diletakkan vektor A dan B dalam bentuk vektor posisi ini seperti ini. Perhatikan, kita buatkan di atas. Nah, vektor A sama dengan 5i tambah 2j, kemudian vektor B 6i kurang 4j. Setelah itu kita garis bawah, dan ini kita beri tanda tambah. Nah, sekarang kita jumlahkan. Di ruas sebelah kirinya A tambah B. Perhatikan, A tambah B. Kenapa ini ada tanda tambah? Dan di ruas sebelah kanan, perhatikan I. Jumlahkan dengan I. Maka 5I tambah 6I. Dan kita dapatkan 11I. Sudah. Sedangkan yang ini J dijumlahkan dengan J. 2J tambah negatif 4J. Sama dengan dapatkan negatif 2J. Artinya kurang 2J. Nah, ini cara menjumlahkan vektor posisi yang paling mudah. Oke, setelah kita dapatkan penjumlahan vektor A dan vektor B, sekarang kita simpan ya. Sebelum kita simpan, kita gambarkan dulu. Perhatikan, minta maaf. Nah, setelah kita dapatkan vektor posisi dari penjumlahan vektor A tambah B, perhatikan bahwa pada I koefisiennya 11, itu artinya bahwa X-nya adalah 11. Pada sumbu X, nilai dari A tambah B yaitu 11. Perhatikan, 11-nya di sini. Kemudian pada sumbu Y-nya, koordinatnya itu negatif 2. Nah, negatif 2 berarti di bawah sini. Nah, ini negatif 2. Oke, setelah itu baru kita gambarkan. Perhatikan, nah, yang berwarna merah, ini adalah vektor A tambah B. Oke, karena suruhannya kita gambarkan. Nah, ini adalah gambar dari vektor A tambah B. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan pola jajaran genjang. Nah, kita pindahkan agar vektor B yang berwarna hijau ini dalam garis putus-putus ke arah ini. Coba kita pindahkan. Perhatikan, dan ini vektor yang berwarna biru ini vektor A, ini vektor B ya. Kita pindahkan ke sini, perhatikan. Oke. Dan ternyata bahwa setelah kita gambarkan dan kita kembali pada cara menggambarkan vektor atau menggambarkan resultan vektor dengan pola jajaran genjang, ternyata dia sepadan atau sejalan. Dengan demikian, maka penjumlahan vektor baik secara vektor posisi maupun dengan cara jajaran genjang memiliki hasil yang sama ketika kita menggambarkan. Oke, sekarang kita simpan dulu vektor A tambah vektor B, yaitu 11i kurang 2j. Dan kita lanjutkan dengan menentukan nilai dari vektor A tambah B atau resultannya. Oke, gambarnya sudah, sekarang kita menentukan resultannya tetap menggunakan teorema Pitagoras. Maka kita menggunakan bersamaan nilai dari vektor A tambah vektor B kuadrat sama dengan, perhatikan, ini vektornya A tambah B, X kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Oke, maka nilai dari vektor A tambah vektor B kuadrat sama dengan 11 kuadrat 121, 2 kuadrat 4. Dengan demikian, maka kita dapatkan nilai dari vektor A tambah vektor B kuadrat sama dengan 125. Dan ini, sehingga nilai dari vektor A tambah B atau resultan dari vektor A tambah B sama dengan akar dari 125, dan 125 itu bisa kita buatkan menjadi 25 kali 5, maka kita dapatkan
5 kali akar 5 satuan. Oke, jadi pertanyaan B sudah kita jawab, dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke C dari contoh 1, yaitu gambarlah dan tentukanlah vektor A kurang vektor B. Oke, seperti biasa tinggal kita kurangkan vektor A kurang vektor B. Oke, dan kita masukkan vektor posisinya ya. Untuk vektor A 5i tambah 2j dikurangkan dengan vektor B dalam kurung 6i. Perhatikan dalam kurung 6i kurang 4j. Nah, seperti biasa i kurang i ya, 5i kurang 6j, dan oke, 2j kurang negatif 4j. Oke, dan kita dapatkan, perhatikan A, vektor A kurang vektor B, 5i kurang 6i dalam kurung, perhatikan ini kita jumlahkan tetap dalam bentuk tambah. Nanti hasilnya kalau ini negatif maka ini kita menyesuaikan, dijumlahkan dengan dalam kurung 2j kurang dalam kurung negatif 4j tutup kurung double ya. Maka kita dapatkan vektor A kurang vektor B sama dengan, perhatikan 5i kurang 6i kita dapatkan negatif 1i, dan 2j kurang negatif 4j dijumlahkan maka kita dapatkan 6j. Sehingga vektor A kurang vektor B sama dengan negatif I tambah 6j. Ini dalam bentuk vektor posisi. Nah, perhitungan seperti ini kadang-kadang bisa menyulitkan kita, maka kita membuat dengan pola yang sederhana seperti yang kita buatkan tadi, penjumlahan vektor A dengan vektor B, dan sekarang kita buatkan untuk vektor A kurang vektor B. Perhatikan, kita sudah tuliskan vektor A dan vektor B-nya, kemudian kita garis bawahi, kemudian kita beri tanda kurang. Maka pada ruas kiri vektor A kurang vektor B sama dengan, perhatikan 5i kurang 6i kan dapat negatif 1i. Satunya tidak perlu kita tulis, kita langsung tuliskan negatif i. Kemudian j-nya positif 2j kurang negatif 4j. Kurangnya double maka menjadi tambah ya. Maka kita dapatkan 2j tambah 4j atau dijumlahkan dengan 6j. Oke, sekarang setelah kita dapatkan vektor atau pengurangan vektor A terhadap vektor B atau vektor A kurang vektor B, yaitu negatif I tambah 6J, maka sekarang kita gambarkan vektornya ya. Nah, perhatikan pada I koefisiennya 1 ya, artinya X-nya ini adalah negatif 1 ya. Kenapa? Karena ini negatif I dengan koefisien 1, maka X-nya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 berarti di sebelah ini ya, sebelah titik O ini. Nah, ini ya, ini negatif 1. Oke, ini kemudian Y-nya itu adalah 6 berarti di atas ya, ini adalah 6. Setelah itu kita gambarkan vektornya, yaitu berpangkal di titik O dan berujung di perpotongan ini. Perhatikan yang berwarna merah, dan ini adalah vektor A kurang vektor B. Vektor A yang mana? Yang ini, dan ini vektor B-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika kita belajar vektor sebelumnya, vektor A kurang vektor B itu sebenarnya sama dengan vektor A tambah lawan dari vektor B. Nah, ini vektor B-nya, maka lawannya bisa kita gambarkan, arahnya berlawanan dengan vektor B, ya, tapi panjangnya sama. Dan ini adalah negatif vektor B atau lawan dari vektor B. Nah, perhatikan kalau kita buatkan jajaran genjang, perhatikan ya, garis ini sejajar dengan ini dan garis ini sejajar dengan vektor yang ini. Oke, ternyata plot atau pas, sesuai ya. Maka benar dengan pola penjumlahan vektor dengan vektor posisi ternyata sama ketika kita gambar dengan menggunakan penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang. Oke, sekarang kita sudah menggambarkan vektor dari vektor A kurang vektor B. Dan sekarang kita tentukan nilainya, tapi kita simpan dulu dan kita lanjutkan dengan menentukan nilainya, yaitu tetap menggunakan teorema Pitagoras, yaitu vektor A kurang vektor B dikuadratkan sama dengan, perhatikan, koefisien dari I ini kan 1 ya, kita ambilkan nilainya 1, maka 1 kuadrat, dan koefisien dari J ini 6, maka ini 6 kuadrat ya. Sehingga nilai dari
Vektor A kurang vektor B dikuadratkan sama dengan, ingat 1 kuadrat 1 dan 6 kuadrat 36. Maka nilai dari vektor A kurang vektor B kuadrat sama dengan 37. Maka nilai dari vektor A kurang vektor B adalah akar 37. Dan ini tidak bisa disederhanakan lagi, tinggal kita tambahkan satuannya. Oke. Dan contoh 1 sudah selesai, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, sekarang perhatikan contoh 2. Sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan R sama dengan 2T tambah 2 dalam kurung I tambah dengan T kuadrat kurang 3J. Oke. Dengan R dalam satuan meter dan T dalam sekon. Tentukanlah A, vektor posisi dan posisi benda pada T sama dengan 0. Yang ke B, vektor posisi dan posisi benda pada T sama dengan 2 sekon. Dan yang ke C, perpindahan benda ketika bergerak pada T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 2 sekon. Oke, kita mulai dengan diketahui, yaitu persamaan vektor posisi ini dalam bentuk persamaannya karena di dalamnya ada kandungan variabel T di dalam, dan T ini merupakan waktu. Ya, persamaan vektor posisinya adalah vektor R, dan ini vektor posisi ya, sama dengan dalam kurung 2T tambah 2 tutup kurung I tambah dengan dalam kurung T kuadrat kurang 3 tutup kurung C. Oke, yang ditanya kebetulan ini ada 3 pertanyaan, maka kita selesaikan satu persatu. Dan kita mulai dengan kita menentukan vektor posisi dan posisi benda pada T sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan dengan dijawab. Nah, kita munculkan dulu persamaan vektor posisinya ini. Setelah itu kita substitusikan. Ingat T sama dengan 0, maka kita substitusikan 0 ini ke dalam T. Dan vektor posisi yang kita substitusikan 0 ke dalam T ini kita sebut dengan R0 ya. Sehingga kita masukkan, nah R0-nya sama dengan, perhatikan T-nya kita masukkan angka 0, maka 2 kali 0 tambah 2I dijumlahkan dengan, perhatikan T kuadrat kita buatkan 0 kuadrat kurang 3J. Oke, 2 kali 0 kan 0, maka kita dapatkan R0-nya sama dengan positif, perhatikan tinggal yang ini, 2I tambah dengan negatif 3J. Maka R0-nya sama dengan 2I kurang 3J. Oke. Ini masih dalam bentuk vektor posisi ya. Saya ingatkan bahwa vektor R0 ini sama dengan 2I kurang 3J ini masih dalam bentuk vektor posisi. Dan ini adalah jawaban vektor posisi. Nah, posisinya bagaimana? Ingat, koefisien atau koefisien dari I ini adalah 2 dan J adalah negatif 3. Maka posisinya pada saat T sama dengan 0, yaitu R0-nya sama dengan 2, negatif 3. Ini koordinatnya dalam koordinat kartesius. Oke, jadi sudah kita menjawab pertanyaan A, vektor posisinya yang ini, sedangkan yang ini adalah posisinya dalam koordinat kartesius. Oke, kita lanjutkan, yaitu kita simpan dulu R0-nya ini persamaannya, ini kita simpan dulu karena nanti sebentar kita gunakan. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke B, yaitu vektor posisi dan posisi benda pada T sama dengan 2 sekon. Oke, kita jawab dan kita tampilkan dulu persamaan vektor posisi, yaitu R sama dengan dalam kurung 2T tambah 2I tambah dengan dalam kurung T kuadrat kurang 3 kali J. Oke, sekarang karena ini pada posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon, maka kita masukkan angka 2 ini, 2 sekon ke dalam T ini, baik T yang ini maupun yang ini. Oke, kita masukkan, maka kita dapatkan R2-nya sama dengan 2 kali 2 tambah 2 tutup kurung I dijumlahkan dengan, perhatikan ini T kuadrat, maka ini juga 2 kuadrat kurang 3J. Maka vektor posisi benda pada T sama dengan 2 sekon, R2 ya, itu sama dengan ini 2 kali 2, 4 tambah 2 I tambah dengan, perhatikan ini 2 kuadrat 4 kurang 3J. Maka R2, vektor R2-nya sama dengan 6I tambah J. Nah, vektor R2 ini kalau kita baca, vektor posisi benda pada T sama dengan 2 sekon. Jadi ini adalah jawaban vektor posisi. Nah, sekarang posisi benda pada T sama dengan 2 sekon berapa? Perhatikan ini di vektor posisinya. Koefisien dari I yaitu 6.
dan koefisien dari J yaitu 1. Maka ya R2 dalam bentuk koordinat kartesiusnya adalah 6,1. Oke, sekarang kita simpan R2-nya 6I tambah J. Dan sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu perpindahan benda ketika bergerak dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 2 sekon. Perhatikan, perpindahan itu berhubungan dengan titik awal dan titik akhir atau posisi awal dan posisi akhir. Ya, posisi awalnya atau vektor posisi awalnya itu adalah pada T sama dengan 0, sedangkan posisi akhirnya pada T sama dengan 2 sekon. Ya, dengan demikian maka kita jawab, ya, perpindahan delta R itu sama dengan posisi akhir kurang posisi awal. Oke, maka kita buatkan delta R, vektor posisi akhirnya adalah R2 dan posisi awalnya adalah R0. Maka delta R-nya sama dengan R2 kurang R0. Tapi ingat, ini masih dalam bentuk vektor. R2-nya itu 6I tambah J, sedangkan R0-nya 2I kurang 3J. Oke, maka kita buatkan vektor delta R atau perpindahannya sama dengan dalam kurung 6I tambah J tutup kurung kurang, perhatikan R0-nya masukkan ini 2I kurang 3J, dan ini R0-nya 2I kurang 3J. Nah, setelah itu seperti biasa, cara pengurangan sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita dapatkan vektor delta R-nya sama dengan 4I tambah 4J. Ini adalah vektor posisi untuk vektor perpindahan. Tapi kita belum menjawab berapa besar perpindahannya. Oke? Dan untuk menentukan besar perpindahannya kita menggunakan persamaan Pythagoras, yaitu delta R kuadrat sama dengan, perhatikan, koefisien koefisien dari I yaitu 4 dan koefisien dari J yaitu 4, tinggal 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, maka delta R kuadrat sama dengan 16 tambah 16. Nah, 16 kan ada 2, maka kita buatkan dia menjadi 16 kali 2 ya. Sehingga delta R kuadrat sama dengan 16 kali 2. Maka delta R-nya sama dengan akar dari 16 kali 2. Nah, akar 16 4 dan akar 2 tetap ya. Maka kita dapatkan delta R-nya atau perpindahannya adalah 4 akar 2 meter. Ingat, satuannya dalam bentuk meter ya. Kenapa? Ini pada soal sudah dijelaskan dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Maka perpindahannya adalah 4 kali akar 2 meter. Oke. Dengan berakhirnya contoh 2 ini, maka pembelajaran kita tentang vektor posisi telah berakhir. Nah, untuk memperdalam pembelajaran kita atau memperdalam pemahaman Anda tentang vektor posisi, Anda bisa mengakses video saya selanjutnya, yaitu tentang pembahasan soal yang berhubungan dengan vektor posisi. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya ingatkan subscribe dan terima kasih kalau Anda menyaksikan video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah pengucapan atau keliru dalam pengetikan. Terima kasih.